agak ke kanan dikit deh. Nah, udah. Nah. Selamat. Halo semuanya, selamat sore. Nih, anjir gue baru bangun langsung digerebek kamu mereka berdua nih gitu. Nah, gini guys, jangan lupa nih minum air putih nih. Oh iya, ini sih udah pasti. Internal ya. Eternal itu udah pasti. Oke, jadi di rumah kalian nih, viewers Asbun yang rumahnya banjir, semoga secepatnya surut ya. Surut ya. Biar bisa Nyunjur ngori. biar bisa beraktivitas secara normal lagi. Soalnya tuh beberapa hari ini tuh emang mau di manapun juga, khususnya di Jakarta sama Bekasi ya, emang lagi Hujan. parah banget hujannya, hujannya tuh lagi parah banget, dikit-dikit banjir gitu. Jadi untuk yang rumahnya banjir, semoga secepatnya surut biar bisa beraktivitas secara normal kembali. Amin. Ya benar. Tapi kalau yang banjir kan? Bangga. Oh kita effort tuh berarti bener yang banjir. Kemarin banjir nggak? Kenangan tinggi. Oh berarti lu effort banget dong. Banjir tapi ya banjir. Berarti lu effort banget ya, gila. Salut gua sama Pak Ipan ini ya. Demi kepada seseorang, nggak bang? Maksudnya katanya kan customer berarti ya jatuhnya ya? Customer. Nah berarti Ipan berarti berbuat baik nih berarti nih jatuhnya. Berbuat baik. Beneran. Tapi kan di satu sisi kan lu berbuat baik kan capek juga gitu loh. Anjir gua berbuat baik mulu nih, tapi kan satu sisi hati nurani lu kan kalau gua jahat juga gua nggak bisa nih. Ada di titik itu berarti lu pernah nggak Pan? Wah, pernah lagi? Barengan? Pernah lagi? Itu nggak enak banget sih. Jadi kayak ini kan, maksud lo kayak kita berbuat baik nih, tapi giliran kita kita berbuat baik ke orang, tapi giliran kita stop berbuat baik nih, maksudnya kan berbuat baik itu kan nggak maksudnya bukan kewajiban kita gitu. Misalkan nolong gitu, kayak nolong kan berbuat baik, bukan kewajiban kita nih, tapi giliran kita stop kayak misalkan ya gue juga lagi butuh ditolong nih, makanya kita nggak bisa nolongin orang itu. Terus orang itu malah kayak nagih, loh kok lu nggak nolongin gue lagi sih, kayak gitu. Terus kayak lu jadi kayak ngerasa anjir kayaknya gue berbuat baik ini karena gue takut jadi jahat dah. Lu pernah ada momen kayak gitu emang? Alhamdulillah belum pernah nemuin di diri gue cuman emang cuman ya posisi itu gue cuman sesaat doang, tapi ya gue bilang ya Allah maafin saya, kalau saya cuma emosi sesaat doang. Kalau lu gimana? Kalau gue sih lebih ke apa ya? Pernah nggak ada di posisi kayak gitu? Pernah ada kayak gitu. Ada kayak salah satu rekan kerja gue dulu, waktu pas gue masih di PH waktu itu. Nah terus gue sering banget ngebantuin ngehandle, karena kan gue tuh bisa dibilang itu gue people pressure. Ini misalkan masih batas kemampuan gue ya, gue tuh nolak aja gue nggak bisa. Lu yes man berarti ya? Pas sosial medianya udah lancar, udah oke lah. Terus habis itu gue lepas lah. Habis itu lepas. Nah ini si oknumnya ini bilang ke gue, kok lu udah nggak megang sosial media, udah nggak mau. Lu jatuh cuma bantuin doang? Iya, karena itu waktu itu kan emang lagi kurang tenaga juga lah. Ya cuman kalau misalkan gua udah limit, ya udah bakalan gua lepas. Oh ini udah normal nih, udah bisa lah ini gua lepas, ya pasti bakalan gua lepas. Cuman kalau misalkan baru pertama kali juga sih nemu orang yang kayak gitu, gua udah ngelepas, itu kan job desk-nya dia, kenapa jadi dia marah-marah ke gua gitu loh, yang notabene-nya gua itu bukan job desk gue di situ. Padahal ibaratnya backup doang ya. Kalau gue sih pernah sih ada di titik itu, cuman nggak inget pastinya, karena gue tipe orang yang kalau misalnya nih gue udah kasih lu bantuan nih, tapi kalau lu nggak tahu diri ya udah lu selesai di situ. Lo pernah ini nggak sih ada keinginan itu kayak buka suatu PH atau something atau bisnis lah ya? Iya. Buka bisnis sama siapa? Teman? Kayak sama temen lu, sama sahabat lu gitu-gitu. Sebenarnya aku pengen sih buka bisnis sama teman. Cuman yang gue takutin lebih ke nanti kalau misalkan pertemanan gue goyang, itu bisnis pasti kegoyang. Benar. Yang gue takutin itu. Kalau dibilang pengen sih gue sebenarnya pengen ya, karena di era zaman sekarang, dan maksudnya gue tuh tipe orang yang kalau bisnis kan jatuhnya kita
Kita nggak berdiri disuruh. sendiri, Iya. nggak ngikutin orang kecuali kita kerja sama orang gitu ya. Hmm. Kerja di perusahaan atau ngikut atau ada bosnya gitulah. Kalau di bisnis kan kita kerja suka-suka kita, bukan berarti bisa semaunya, cuma emang bisnis itu awalnya itu pasti bakalan susah, pasti bener-bener nggak bisa ditinggal. Kalau gue ngeliat dari teman gue ya, yang meskipun udah bisnisnya tuh dari keturunan, tetap dia ngehandle bisnisnya sendiri. Ya yang waktu itu yang nasi goreng itu, kadang dia ngehandle kalau misalnya lagi orderannya lagi banyak, dia turun tangan, dia ikut masak. Terus juga gue pernah nemenin teman gue kayak belanja bahannya, ya bahan-bahannya kayak beli ayam di apa namanya itu, Buat persipan dulu. di Pulau Jahe itu. Nemenin, terus gue ke pasar beli sayur-sayurannya. Terus? Ya gue ngeliat sih gitu. Ya kalau dibilang bisnis apa, jalanin bisnis bareng teman sih pengen ya, kayak punya apa gitu, usaha bisnis atau apapun, atau mungkin ini sebenarnya ini juga salah satunya ya. Ya pengen sih. Kalau lu kan? Pengen. Gue pengen cuma satu. Apa? Gue kalau bisnis sama temen harus ada hitam di atas putih. Iya Iyalah bener. pasti. Jangan perkara bisnis gara-gara duit temen hancur. Kalau gue pernah ngalamin. Lebih tepatnya pengalaman pribadi gue percaya ke orang, oke, barang bayar belakangan ya. Cuman ya akhirnya begitu, duitnya kepake, duit barang gue nggak ada. Ujung-ujungnya diganti barang yang menurut dia sepadan, sementara Menurut lu enggak? menurut gue nggak. Tapi ya it's okay lah, gue bilang udahlah, gue nggak mau ribet, nggak mau banyak Berapa? ini ya. Dan aku ikhlasin aja lah, biar nanti yang di atas saja yang balas lah. Gue cukup ikhlas, ya udah. Gue bilang, oh ini pelajaran buat hidup saya. Kita beli ilmu, sama kita kan sekolah beli ilmu. Iya benar. Beli pengalaman ya? Itu yang lebih mahal. Mahal sekali ya pengalamannya ya? Mahal, Mahal banget ya? mahal. Lumayan coy, kalau dihitung-hitung ya nggak gede-gede banget sih kalau menurut orang, cuma menurut gue gede lah, lumayan. Makanya kadang kalau sebelum berpikir bisnis sama temen, misalkan lu, gua sama lu ada kita yang gua bertiga dah. bisnis apa nih, cuman tar dulu nih keuntungannya berapa, lu naruh modal berapa, misalkan berapa persen keuntungan, misalkan lu 10 juta nih, lu naruh berapa, keuntungannya dibagi berapa persen gitu. Itu keuntungan bersih setelah biaya produksi, biaya semuanya. Cuman ketika bisnis itu goyang, lu siap rugi bareng nggak? Jangan asal satu dari kita ada yang cuap-cuap, guys, siap. Karena kan itu salah satu bentuk dari awal pertemanan itu bisa hancur. Kalau misalkan bisnis goyang, nggak terima, dari situ. Betul. Gitu aja sih dari gua. Aku gini, soalnya tuh apa itu? Mbak. Muda berkelana, tua bercerita. Kayak sekarang nih lagi bercerita. Oh, tua juga lagi sekarang. Iya, sekarang tua. Kalau lu ada punya bisnis bareng teman? Nggak ada banget sih. Apalagi ya contoh ini deh, Asbun. Kan ini kan jatuhnya kan kita kan bisnis bareng nih, kayak tadi lu bilang kan. Gue tuh pengen kayak ngarikin teman-teman gue yang ada pengen ngebangun bisnis lah, karena to be fair aja ya, gue tuh kerja itu selama ini kerja nggak yang sesuai jurusan. Gua juga kan, Gue juga. Kita kayak gua kan nganggur aja. nggak tahu, karena kita udah, gue kayak pengen bikin nih apa sih yang editor, kan gue kan udah pernah nyobain editor, udah habis itu fotografer udah. Gue pengen sesuatu yang berbeda nih, jadi ngelana ke konten kreator. Salah satu cita-cita wishlist gue yang belum kesampaian, dan alhamdulillahnya tuh sekarang itu udah kesampaian. Nah karena tuh kan gue kan pernah bilang ke lu kan waktu pas awal-awal kita bikin YouTube kan, nah lu kan juga bilangnya itu temanya itu komedi, ya bayangin aja ya, muka kita begini nih, ya kan, apalagi bapak ini, tapi temanya itu komedi gitu loh. Nah terus ya mencetuskan ya udah mendingan bikin podcast aja. Salah satu founder dari Asbun juga. Bapak ini, kalau saya kan cuma tim hore doang.
Terus ya udah makanya kayak ya pengen aja gitulah punya kita tuh apa ya? Gue sih pengennya sih jangan gue doang yang sukses, tapi tuh teman-teman gue juga harus sukses gitu. Ya walaupun terdengarannya enggak klise ya, cuman kan ya lu kalau nggak ada teman apa ya? Kalau nggak ada teman atau sahabat susah juga. Ya apalagi kalau urusan itu harus pilih-pilih temen yang benar. Iya benar. Ada pepatah nih setahu ada. Lu di teman yang tepat, lu jadi sukses. Kalau di teman yang kurang tepat, ya lu jadi ya jatuh. Teman tuh bisa bantu naik, bisa bantu turun. Dalam arti kata ya jeblok. Jebloknya ya dia yang untung doang, lu nya kusut. Ya balik lagi kayak awal terbentuknya Asbun, maksudnya bukan awal terbentuknya ya, kayak tujuan waktu itu gue sempet ngobrol sama Ipan kan, yang tujuannya Asbun tuh mau kayak gimana nanti kalau misalnya udah ya insya Allah ya, bukan insya Allah lagi dong, Bismillah. Ya, insya Allah juga dong, atas izin Allah. Ya, insya Allah Bismillah kalau misalkan nih jadi gede, kita bakal narik-narikin teman-teman kita juga. Karena nggak seru bro, kalau misalkan sukses sendirian tuh nggak seru. Iya benar. Kita kan pengennya kayak sukses satu nih semua sukses gitu. Jadi kalau misalkan satu, ayo kita misalnya ke negara ini ya asik bisa sama yang lain lah, bisa sekalian nge-trip sama yang lain gitu kan. Dan kalau udah ada kita udah mau nih, jalan-jalan kita nge-vlog. Walaupun kita keluar negeri nggak ngerti bahasa Inggris, yang penting jalan aja dulu. Penting jalan aja dulu. Yang penting jalan dulu. Jadi makanya jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-temannya, ke saudaranya, ke teman SD-nya, SMP, SMA, tekarapmu lah. Biar Asbun makin berkembang. Betul. Support kita terus teman-teman ya. Tapi ngomongin apa buka bisnis sama temen nih, berarti kan berhubungan sama temen ya. Pernah nggak sih lo ada punya temen nih yang lo ngerasa kayak anjir nih orang kayaknya dari dulu gini-gini aja dah. Lebih ke ya kayak gue, meski gue sama teman-teman gue tuh masih kadang hihi gitu ya, kalau lagi nongkrong gitu. Cuman ya ada lah, gue pernah kayak misalnya gue cuma nongkrong berdua doang sama temen gue, ya gue udah kayak sharing mikir ke depannya gimana ya, misalkan kayak ngobrolin soal kerjaan gitu, ngomongin kerjaan, terus kayak pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Di situ gue dapet kayak insight lah, kayak ya ternyata apa ya, maksudnya masa depan tuh ternyata begini loh kayak gitu. Umur segini ya nih. Iya, tapi ada nih ketika lu ngeliat temen lu yang lain kayak anjir lu masih aja pemikiran lu kayak gitu. Meskipun kita juga hahaha, cuman seenggaknya kita masih ada pikiran mau ke depannya gitu. Ada nggak sih lu kayak gitu? Pasti ada nggak sih kayak gitu? Ya gua ada. Apalagi kan teman lu kan pas lu umur berapa kan waktu muda gue? Ya tolong. Pas lu umur 25 tahun berapa itu? Kawan. Tahun 98 ya. Gimana ya? Mungkin ya kalau tanggapanmu boleh menanggapi ya. Mungkin mereka slow apa, jalannya santai. Tapi ya pasti mungkin seperti itu aja positif tingginya. Kita nggak boleh ngejudge apa gimana. Mungkin dia start dari minus, mungkin makanya lebih lambat dari kita gitu loh. Tapi ya kalau gue lihat selagi masih ada perubahan, meskipun cuma 1%, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan ada kemajuan meskipun kecil ya. Cuman ya kalau berdasarkan pengalaman gue kayak gue punya temen itu kayak anjir lu masih lu berpikiran kayak gitu ya, lu udah tua anjir gitu loh. Ada temen gue ada sih. Gue ada. Yang kemarin tuh. Iya lagi. Nanti lu ceritain aja. Kalau gue itu sih kayak anjir, contohnya deh kayak misalkan di umur sekarang gitu ya, gue lihat kayak teman-teman gue lihat anjir udah ada yang nikah, pada nikah gitu. Nah ada nih satu orang yang umurnya tuh jujur aja jauh di atas gue. Sekarang mungkin umurnya udah 30-an, udah 30-an. Masih punya pemikiran bukan. Masih punya pemikiran kayak gue pengen nanti gue pengen punya istri yang gak ngatur-ngatur gue, yang pokoknya intinya dia nggak mau diatur sama istrinya. Ya maksud gue ya gue kira nggak mau diaturnya tuh perkara kayak misalkan soal ketemu temen gitu, nongkrong gitu ya. Kalau itu gue juga masih kayak gue juga masih pengen punya kebebasan relasi sama teman-teman gue gitu. Gue pengen jaga hubungan baik sama teman-teman gue nih dengan cara mungkin sesekali nongkrong gitu ya. Gue mikir kayak gitu.
Tapi dia lanjut ngomong, gue nggak pengen punya istri nanti yang ngatur-ngatur gue. Nanti gue nggak bisa, anjir gue nggak bisa nyebutin lagi. Maksud gue dengan umur lo yang udah 30-an, awal banget kata gue, lu terlalu bodoh menurut gue. Dari dulu nggak pernah berubah. Kalau lu tadi kan udah ketawa-tawa aja tuh. Kalau gue sih, gue udah mikir ke depannya itu gue harus ngapain. Nah temen gue itu masih fokus nyari pasangan hidup. Kapan ya gue punya pacar gitu-gitu. Terus habis itu maksud gue kan dia kan minimal tuh dia tuh punya kerjaan tetap dulu lah gitu loh. Barulah apa namanya, lo kerja, lo punya uang sendiri, lo bebas lah. Lo mau ngapain juga bebas. Kalau saran gue sih mendingan langsung nikah aja, gak usah pakai pacaran lah. Tapi tar dulu Pak, nggak bisa tar dulu. Kalau langsung nikah juga ya Taruh lah. ya iya sih, terus pokoknya harus kita lihat dulu nih ke depannya progresnya gimana Pak. Nggak langsung jebret kayak ngajak win gue. Ya enggak lah, enggak maksud kayak semi deep talk lah berdua sama temen gue nih. Arah Bandung ke Jakarta itu sekitar ya itu jam 11 jam 12-an itu. Udah nggak malam? Iya malam. Ugal-ugalan? Enggak dong. Oh kirain. Bawanya nyantai itu. Itu lagi di Cewek cowok kan? Cowok. Lu punya ini nggak sih apa namanya kayak tujuan kehidupan lu? Punya lah gue bilang kan. Terus habis itu gue diciin tuh. Gue nih di umur segini, gue nih bakal ngelakuin ini kayak gini. Yang penting kan, yang intinya tuh masih ada. Yang benar-benar pure goals gue yang Nah, belum ini. pure selain Asbun ini apa Pak? Ngebagian orang tua sih, gue belum damai di kehidupan gue. Gue soalnya tuh belum ngerasa damai. Iya serius loh. Anjir. Gabut Berat. soalnya. Anjir, kerjaan udah banyak. Ji, coba Ji, gimana suruh lari deh. Soalnya gini Ji, bapak ini banyak pekerjaannya kan. Gue taruh, gue seinget gue dia kan ini kerjanya banyak kan. Sampai dia taruh gue baru balik, nggak bisa PUBG dulu, gue baru balik gawe. Terus dia bilang apa? Gabut karena kurang kerjaan. Astaga, lu luar biasa berarti Bang. Salut, gue udah punya target anjir. Terus soalnya waktu sih gue. Oh iya. Anjay. Kayak apakah tahun ini target yang gugur itu bisa terrealisasikan? Bisa ditarget lagi deh, semua ngalir ya. Kan gue bilang sekarang gue tuh ya udah, gue tuh jalanin aja. Kenapa gue menyibukkan diri, kerjaan gue banyak. Lu tahu kan alasannya apa? Iya. Terus kesepian ya? Bukan kesepian doang sih, gue tuh emang karena suka Dia ikhlas lagi Ji. emang suka bekerja aja. Ketika di malam putus sama tuh toh. Ada dola gue sekarang. Pan. Cici ada cici ini. Beda Pan sama cewek Pan. Lu ntar aja lah. Kalau lu dah, lu. Apa target gua? Target ada nikah, target. Ya intinya gua target nikah sih ada sih Pan. Tapi tunggu. Tahun ini? Ada gua dulu. Ada lu nikah duluan. Bukan, maksudnya Lulus kuliah dulu. nggak apa masuk kuliah lah paling enggak lah. Jadi tenang pikiran gua jangan sampai ketika gua punya keluarga baru nih, ada yang gua lupa. Itu kan bahaya. Terus satu lagi nih, gua harap nanti jadi bini gue bisa sayang sama adik gue juga. Gitu. Tapi lu tadi ngomong berarti kalau misalkan ada lu belum lulus berarti lu belum tenang kan? Ya maksudnya lulus SMA belum tenang. Tapi kan itu pikiran pertama yang bikin lu nggak tenang. Yang kedua, ya balik lagi, gue takut ketika gue punya keluarga sendiri, adik gue dilupain. ya Berarti nggak itu mas- lulus takutnya. Berarti itu masuknya yang ke satu dong. Ya. Yang Itu juga termasuk juga, maksudnya bisa sendiri tuh gue pisahin karena apa? Ya kan gue mungkin sibuk sama keluarga gue yang baru kan, tapi tadi gue nggak pegang juga kan juga. Tambah lagi kalau semoga ya bini gue yang maksudnya semoga calon bini gue nih sayang sama adik gue juga gitu. Betul. Nah, enggak maksud gue lebih ke barang lebih ke balik lagi ekonomi, itu yang gue takutin. Salah satu gue lihat faktor dari perceraian kan dari ada ekonomi, emosi, sama kesiapan mental. Gue jujur mental gue penjanjian dulu, hal pensiun dulu. Emosi gue masih labil nih, cuman kalau ekonomi ya insya Allah ya gue mantapkan dulu. Jangan sampai ketika kita udah yakin nih, kita mengambil anak perempuan dari bapaknya, misalkan mengambil kata-kata kita menikahi perempuan itu, kita emang rezeki itu ada, memang rezeki dari istri, rezeki dari anak pun ada. Cuman ketika kita di posisi bawah tuh kita kadang berpikir anjay, apa bener kan ini cobaan pernikahan? Karena yang bilang percobaan pernikahan ya, bener gak? Gue lebih mikir gimana dulu, gue mau settle dulu deh. Meskipun kan ada yang bilang itu akan berjalan sih dengan sendirinya, memang berjalan, cuman
prinsip hidup gue nggak mau sampai bini gue, anak gue, termasuk adik gue susah. Gue nggak mau. Karena apa? Gue yang dosa, ntar ngeri gue. Takutnya menelantarkan. Gue mikir sampai sono. Belum termasuk emosi nih. Kan banyak nih, mohon maaf nih, KDRT begituan, yang kasus sampai ngegamparin istrinya gara-gara ya banyak lah. Nih padahal minta uang belanja kan, maksud gue anjir. Gue bilang, ya gue kalau cuma komen ya, gue bukan orang kaya, gue cuma mikir anjir lu udah ngambil anak perempuan dari gue pikirnya takut bapaknya ngeliat, kenapa gue jadi susah gitu loh. Dari salah satu pertanyaan khasnya kan, kamu udah kerja apa sekarang? Itu kan menurut gue itu salah satu pertanyaan yang menentukan, arti kata menentukan gitu loh. Anak gue nih gimana nih ke depannya sama nih cowok nih, apakah bisa hidup settle sama seperti yang sekarang nih yang gue perjuangkan gitu. Gue gak mau nafik, cinta cuman makan tetap makan, nggak mungkin lu makan hari-hari aku sayang kamu gitu kan, nggak mungkin. Makan batu kayak gitu terus. Ya paling sih itu aja sih yang kedepannya sih gue mikir untuk merit ya kedepannya. Tapi ya maksudnya ya semua orang pasti, apalagi semua laki-laki ya pasti bakal berpikiran kayak gitu, bakalan kayak mikir oh kayaknya gue harus sukses dulu deh. Cuman gue pernah denger di Instagram ya ini kalau nggak salah Ustadz Felix yang ngomong, gue lupa kata-kata gimana, cuman intinya laki-laki di umur kayak 25, 27 gitu tuh itu sebenarnya ya lu berharap apa dari laki-laki kayak kan, gitu. ya waktu itu gue bilang di umur segini apa yang mau diharapin. Iya, kecuali sama kalau bapaknya tiba-tiba jadi CEO kan ya. Sama ya sukses itu tuh justru nanti ketika lu nanti udah nikah katanya gitu. Iya. Karena istilahnya nih ya, laki-laki itu kayak meja yang punya 2 kaki, bisa nggak berdiri? Meja yang cuma punya 2 kaki. Nah nanti ketika nikah tuh baru udah lu jadi 4, makanya jadi stabil meja. Ibaratnya gitu. perempuan penyeimbang. Iya. Dan kalau ngomongin soal keuangan ya emang sih maksudnya pasti di setiap laki-laki pasti ada kekhawatiran soal ekonomi kan. Cuman di Ustadz Felix itu bilang Allah itu bakal ngasih rezeki sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan tanggung jawab yang lu punya. Contohnya lu minta air ke orang tapi lu bawa gelas, orang itu pasti akan ngasih lu air sesuai dengan gelasnya kan. Kalau misalnya lu datang bawa baskom nih ke orang, gue minta air dong, orang itu kalau misalkan ngasih setakaran gelas itu pasti malu dong. Nah makanya pasti bakalan dikasih sebaskom. Ya sama kayak gitu, Allah juga bakalan ngasih tanggung jawab sesuai dengan porsinya, sesuai rezeki sesuai dengan tanggung jawab yang lu punya. Sekali memang Spanji ya. Kayak gitu sih. Itu bukan dari gue ngeliat doang dari Ustadz Felix begitu. Nah, tapi kan tetap aja kan ini kan jadi pengetahuan. Iya. Super sekali memang Mas Bu. Ayo Bob, ayolah. mana sih Bob? Ini mana nih penonton udah mencari-cari mana Mas anjir. Bobby gitu. Nih Kita juga- butuh celutukan random. Berarti judulnya Missing Mas Bobby ya judul video ini. Oke, jadi berhubung ini sudah mau maghrib ya teman-teman, jadi kita akhiri videonya sampai di sini. Kata-kata hari ini dulu. Kata-kata hari ini gue. Kata-kata hari ini adalah tetap berusaha untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Asik. Oke, itu di kata-kata hari ini. Buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton, like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Tetap support kita biar bisa monet ya Monet, teman-teman. Dan jangan lupa nih Mas Bobby kemana ini? Oke. Ya, jangan lupa Mas Bobby juga ditunggu ya, kita Ayo, Bob. tunggu nih. Ditunggu Bob. Udah lama nih kita nggak syuting berempat nih. Dan yang terakhir ya, lu kalau ngambil ini sepaket anjing. Ah, iya. Punya lu Tahu Bob. punya gue itu. Ji. Tapi ya gimana ya? Baunya soalnya pesawat nih udah ke mobil lagi. Oh jadi gitu Pak. Oh iya. Oh iya. Emang gue udah tahu arahnya mau kemana nih.